Itu netizen banyak yang tanya, Dokter Tirta, Om Deddy itu kok bisa sih, kok bisa-bisanya dia olahraga masih kena COVID dan badai sitokin juga. Nah ini yang digiringnya salah. Banyak pasien konsultasi ke aku itu badai sitokin itu kondisi parunya itu udah putih semua. Dan itu aku share semua di Instagramku. Iya, gue lihat. Putih semua dan rata-rata tuh saturasi 42, 52. Satu hal yang harus kita garis bawahi, Om Deddy itu badai sitokin, tapi saturasinya kenapa tetap di atas 90? Loh dok, berarti kalau badai sitokin nggak mungkin dong? Nggak, belum tentu. Badai sitokin itu kan ketika sebuah tentara yang harusnya melindungi kita, entah karena reaksinya apa, dia malah jadi merusak sel kita juga. Jadi infiltratnya ngisi paru sehingga paru pertukar udara nggak bagus. Nah ternyata karena kapasitas paru lu gede dan lu fit, saturasi lu tuh stabil di atas 90. Yang bahaya tuh kalau badai sitokin itu menyebabkan penurunan saturasi secara tiba-tiba. Yang menyelamatkan lu adalah saturasi yang baik. Iya. Kalau katanya Dokter Gunawan, katanya kapasitas paru-parunya bagus. Itu katanya. Kapasitas paru-paru gede itu kan kalau kita cek melalui sebuah pemeriksaan namanya spirometri. Spirometri, ini benar. Jadi spirometri itu pemeriksaan kalau kita hirup napas atau keluarin napas, kita tahu kapasitas paru. Dan biasanya pada orang yang olahraga kardionya itu bagus, dia kapasitas parunya tuh lebih bagus daripada orang normal. Contoh, kalau kita pendaki di Tibet, itu kan kalau kita nonton film The Everest, itu kan rata-rata orang pendaki dia nggak pakai bantuan oksigen. Betul. Ya padahal kan? di atas oksigen udah tipis tuh. Ya karena dia kapasitas paru dan kemampuan darah untuk mengikat oksigennya tinggi. Nah disinilah kita bilang justru yang menyelamatkan lu adalah pola hidup lu. Iya betul. Kenapa mau dibuka tapi gym ditutup? Nah, itu juga pertanyaan yang harus bisa dijawab. Padahal lu selamat karena olahraga lu kardio. Jadi ini yang harus diperbaiki bahwa badai sitokin itu bisa terjadi pada setiap orang memiliki faktor resiko. Mungkin nggak gara-gara kebanyakan olahraga malah kena badai sitokin karena imun terlalu kuat? Enggak. Jadi gini, badai sitokin itu penyebabnya nggak diketahui secara pasti. Kayak ada bakat. Kancuk. Sumpah pak. Bakat. Berarti kayak cancer. Iya, kayak no bakat. Tiba-tiba wae. Kayak tiba-tiba tentaranya. Sial ngono. Iya, kayak tentaranya tiba-tiba kudeta orangnya sendiri tanpa kayak arisan gitu. Ya karena kayak mungkin tentara aku nggak pernah perang nih. Oke, wah ada virus, habis itu virusnya hilang. Kita serang selnya Om Deddy sendiri aja. Nah, gua tuh hari keempat udah negatif loh di antigen. Nah justru itu badai sitokin itu terjadi justru ketika COVID-nya nggak ada. Jadi virus yang udah hilang, tentaranya masih di situ. Bingung mau ngapain, nyerang dirinya sendiri. Dan biasanya badai sitokin itu terjadi di hari ke-10 sampai 14. Iya. Bener kan? Bener. Tapi saturasi drop tiba-tiba. Tapi lu saturasinya aman, itu dinamakan happy hipoksia. Jadi orang tuh biasanya menggeh-menggeh doang, begitu dicek, saturasi 50. Dan dia biasanya badai sitokin itu disertai oleh pengentalan darah. Iya. Dedimer lu naik nggak? Dedimer gue naik. Nah, itu selaras. Kalau badai sitokin di dimer yang nggak naik, itu jarang.